Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer dengan judul Optimalisasi Pencarian Data Supplier dan Faktur menggunakan algoritma binary dan sequential search. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Hana Nawal Zulsyafa, mahasiswa S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 230312601201 dengan dosen pembimbing pemrograman komputer Bapak Muhammad Yasin S.Com M.Com yang telah memonitoring selama pengerjaan proyek ini. Menurut Bahrudin dan kawan-kawan pada tahun 2023, revolusi industri 5.0 yang terjadi saat ini membuat ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat hampir di seluruh dunia. Perkembangan ini telah merambah ke berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali industri. Menurut Elizabeth dan Tinaliah pada tahun 2024, serta Buntoro dan Zulkarnain pada tahun 2025, secara khusus transformasi digital berdampak signifikan dalam sistem manajemen data, termasuk dalam pencarian data supplier dan juga faktur. Menurut Elizabeth dan Tinaliah pada tahun 2024, serta Lasimin dan kawan-kawan pada tahun 2020, optimasi algoritma pencarian data seperti binary search dan sequential search dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi kompleksitas dari data industri. Implementasi algoritma pencarian data ini menawarkan berbagai keunggulan yang komplementer. Menurut Elizabeth dan Tinaliah pada tahun 2024, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari kedua algoritma tersebut dapat mengurangi waktu pencarian hingga 60% jika dibandingkan dengan metode-metode konvensional yang masih seringkali diterapkan. Selain itu, integrasi antarmuka berbasis GUI atau Graphical User Interface akan mempermudah interaksi pengguna, sekaligus mendukung dalam visualisasi data yang lebih intuitif. Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya optimalisasi dalam pencarian data menjadi hal yang sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan akses informasi, utamanya pada data supplier dan juga faktur yang jumlahnya sangat besar. Implementasi dari kedua algoritma tersebut sudah sangat relevan dalam konteks aplikasi bisnis yang membutuhkan pencarian data yang cepat, akurat, serta tepat. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi masalah pengelolaan data supplier dan faktur dalam dunia industri. Yang kedua, menjelaskan pembuatan sistem pencarian data supplier dan faktur berbasis Python dengan tkinter yang terintegrasi oleh algoritma binary search dan juga sequential search. Dan yang ketiga, menganalisis efektivitas solusi inovatif berbasis Python, tkinter, dan algoritma pencarian dalam mengoptimalkan sistem manajemen data supplier dan juga data faktur. Berikut adalah flowchart dari program. Yang pertama, pengguna menjalankan program. Yang kedua, antarmuka awal aplikasi ditampilkan. Yang ketiga, pengguna memilih tombol mulai aplikasi untuk memulai penggunaan aplikasi. Yang keempat, sistem akan menampilkan halaman untuk melakukan input data. Yang kelima, pengguna memasukkan data sesuai dengan format yang telah ditentukan, seperti tanggal faktur, nomor faktur, status faktur, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan juga tanggal batas pelunasan. Yang keenam, pengguna menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Aksi dapat berupa simpan, perbaiki, hapus, keluar, dan pencarian data. Jika memilih simpan, maka hasil inputan tabel akan diperbarui. Jika memilih perbaiki, pengguna akan diminta memilih data terlebih dahulu, melakukan input data sesuai dengan format, dan hasil inputan tabel akan diperbarui. Jika memilih hapus, pengguna akan diminta memilih data terlebih dahulu, melakukan konfirmasi penghapusan, dan jika memilih ya, maka hasil inputan tabel akan diperbarui. Jika memilih keluar, program akan tertutup. Untuk mencari data, maka pengguna harus melakukan input kata kunci dan memilih kriteria dari pencarian berdasarkan nomor faktur atau nama supplier. Pengguna memilih tombol cari dan sistem akan melakukan pencarian dengan metode binary search atau sequential search dan menampilkan hasilnya. Pengguna juga bisa memilih aksi setelah pencarian berhasil. Jika memilih input data baru, pengguna akan diminta melakukan input data sesuai dengan format. Jika memilih kembali, pengguna akan dikembalikan pada halaman input data. Dan jika memilih keluar, maka program akan tertutup. Selanjutnya adalah algoritma. Yang pertama, melakukan import library yang diperlukan, seperti tkinter, ttk, messagebox, datetime, dan juga tkinter.from. Yang kedua, melakukan definisi terhadap kelas utama. Yang ketiga, melakukan inisialisasi aplikasi. Yang keempat, mendefinisikan warna dan font yang akan digunakan. Yang kelima, membuat frame untuk halaman. Yang keenam, membuat tampilan halaman awal. Yang ketujuh, membuat form input. Yang kedelapan, menambahkan tombol aksi yang dapat digunakan pengguna dalam menjalankan aplikasi. Yang kesembilan, membuat tabel data. Yang kesepuluh, menambahkan fitur pencarian data. Yang kesebelas, menampilkan hasil pencarian. Yang kedua belas, membuat metode penyimpanan data, perbaikan dan penghapusan data, serta pencarian data, dan menambahkan validasi terhadap inputan. Yang ke-13, membuat metode pembaruan tabel untuk data yang setiap kali ditambahkan, diperbaiki, maupun dihapus.
Yang ke-14, membuat pilihan untuk keluar dari aplikasi. Yang ke-15, menambahkan perintah di akhir untuk menjalankan program. Dan yang ke-16, menyimpan program yang telah dibuat. Berikut adalah kode program yang saya gunakan. Nah, yang pertama, kita akan melakukan import library yang kita butuhkan, seperti tkinter, ttk, messagebox, datetime, dan juga tkinter.form. Nah, selanjutnya kita akan melakukan definisi terhadap kelas utama. Di sini kita menggunakan kelas dengan nama aplikasi supplier faktur. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi dari program. Di sini tergambar pada langkah poin ke-7 hingga ke-16. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan mendefinisikan warna dan juga font yang akan kita gunakan. Di sini langkah yang kita gunakan adalah langkah pada line 17 hingga line ke-48. Sebagai berikut. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan membuat frame untuk halaman. Di sini tergambar pada line ke-49 hingga ke-77. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita akan membuat halaman dari tampilan awalnya. Di sini kita menggunakan line 78 hingga line ke-106. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan membuat form dari inputan. Di sini pada langkah line ke-107 hingga ke-148. Di sini kita akan mengisikan beberapa hal, yaitu tanggal faktur, nomor faktur, status faktur, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan juga tanggal batas pelunasan. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan tombol aksi yang dapat kita gunakan dalam program ini. Nah, di sini tergambar pada line 149 hingga ke 161. Selanjutnya kita akan membuat tabel dari data. Jadi ketika pengguna memilih salah satu dari aksi tersebut, maka akan ditampilkan data yang terbaru. Di sini tergambar pada line 162 hingga 179. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fitur dari pencarian data itu sendiri. Oke, pada pencarian data ini kita gambarkan pada line ke 180 hingga ke 196. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari pencarian. Di sini diperintahkan pada line ke 197 hingga line ke 269. Selanjutnya, kita akan membuat metode penyimpanan data, perbaikan dan penghapusan data, serta pencarian data, serta kita akan menambahkan validasi terhadap inputan yang kita lakukan. Di sini ada pada langkah ke 270 hingga ke 427. Di sini kita menggunakan pencarian dengan menggunakan binary search dan juga sequential search. Nah, setelah itu kita akan membuat metode pembaruan tabel untuk data yang setiap kali ditambahkan, diperbaiki maupun dihapus. Di sini ada pada line ke-428 hingga line ke-443. Nah, selanjutnya kita akan membuat pilihan untuk keluar dari aplikasi. Setelah kita melakukan penyimpanan terhadap program, maka kita jalankan program tersebut sehingga didapatkan tampilan awal seperti berikut. Selanjutnya kita akan memilih mulai aplikasi. Setelah kita memilih mulai aplikasi, di sini terdapat form input data, terdapat tabel data, dan juga terdapat pencarian data. Kita akan melakukan inputan data. Nah, jika kita memilih pencarian, maka akan didapatkan hasil pencarian sebagai berikut. Nah, kita juga dapat kembali melakukan input data baru ataupun keluar. Bagian yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Menurut Elizabeth dan Dinalia pada tahun 2024, berada dalam era digital saat ini, pencarian data yang cepat, akurat, dan efisien menjadi kebutuhan utama dalam berbagai sektor industri, termasuk dalam pencarian data supplier dan juga faktur. Menurut Elizabeth dan Dinalia pada tahun 2024, serta Buntoro dan Zulkarnain pada tahun 2025, untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, pengembangan sistem pencarian data yang memanfaatkan algoritma pencarian seperti binary search dan juga sequential search menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Sistem ini juga dirancang dengan antarmuka pengguna berbasis tkinter yang memudahkan dalam pengoperasian, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pelatihan secara khusus. Melalui tahapan pengembangan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan program, pengujian, hingga evaluasi, sistem pencarian data supplier dan faktur berbasis algoritma binary search dan juga sequential search terbukti mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Implementasi antarmuka berbasis tkinter yang intuitif juga memperkuat kemudahan penggunaannya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.